وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Alhamdulillah, pada hari kedua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kembali kita kumpul di Masjid Markas Syariah Megamendung Bogor untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab Fiqhun Niyat. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin, pada pertemuan pertama, kita sudah sampai ke halaman 9. Sekarang kita masuk halaman 10. Perhatikan baik-baik semua. Jadi santri-santri yang baru datang, saya ingatkan, jangan pernah terlambat. Semua, tanpa terkecuali. Jam 13.00 tepat pelajaran kita mulai. Nah, saya tidak mau lihat lagi ada yang datang terlambat, datang belakangan. Jangan tadji'il waqt. Jangan kita membuang-buang waktu. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits wa abwabul fiqh. Al-hadits di sini maksudnya hadis niat, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innama a'malu binniyat wa abwabul fiqh, dan bab-bab fikih. Jadi kita akan lihat tentang hubungan antara hadis innamal a'malu binniyat dengan berbagai macam bab dalam ilmu fikih. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih, di mana beliau mengatakan berkaitan dengan hadis innamal a'malu, beliau katakan inna hadzal hadis yadkhulu fi sab'ina baban minal ilm. Sesungguhnya hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari ilmu. 70 bab dari ilmu. Wa qad naqala anhu hadzal qaul Ibnu Hubairah. Jadi ucapan Imam Syafi'i ini dinukilkan oleh Ibnu Hubairah yang wafat pada tahun 560 Hijriyah. Kemudian setelah beliau menukilkan ucapan Imam Syafi'i tersebut, summa qal, selanjutnya beliau berkata, wallazi arahu annahu yadkhulu fi kullil fiqhi. Yang aku perhatikan, kata beliau, sesuai dengan apa yang aku lihat, sebetulnya hadis ini masuk ke dalam setiap urusan fikih. Nah, jadi bukan lagi 70 bab, tapi masuk ke setiap urusan fikih. Dan beliau ingatkan, wala yakbarullahu amalan illa biniyatin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amal kecuali dengan niat. Nah, di sini ada catatan menarik dari Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 911. Wa qad dzakara Suyuti abwabal fiqh allati arada biha Syafi'i rahimahullah biqaulihi ijmalan. Jadi Imam Suyuti dalam kitabnya merincikan, menyebutkan satu persatu bab-bab fikih yang di dalamnya kemasukan urusan niat.
Nah, jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan ada 70 bab. Nah, Imam Suyuti mencoba untuk merincikannya. Nah, beliau periksa satu-satu bab fikih apa aja sih yang masuk ke dalamnya persoalan niat. Nah, jadi secara global, ijmalan, Imam Suyuti merincikan. Kemudian setelah beliau rincikan, saudara, apa beliau katakan? Tsumma qal fa'ulima fasadu qawli man qal inna murada Syafi'i biqawlihi yadkhulu fi sab'ina baban minal ilmi al-mubalaghah. Jadi beliau katakan, setelah beliau rincikan sekian puluh bab, saudara, lebih dari 70 bab persoalan niat dalam persoalan fikih, beliau katakan fa'ulima. Maka dengan rincian ini diketahui fasadu qawli man qal, tidak betulnya dari ucapan yang mengatakan bahwa maksud Imam Syafi'i masuk dalam 70 bab adalah al-mubalaghah. Al-mubalaghah itu hiperbola, ya ikhwan. Jadi Imam Suyuti menolak. Bukan Imam Syafi'i kata Imam Suyuti bukan berlebih-lebihan, bukan hiperbola, bukan. Memang faktanya masuk ke 70 bab, bahkan lebih dari 70 bab. Jadi artinya tatkala Imam Syafi'i bicara seperti itu, bukan ucapan khayalan, bukan hiperbola, bukan berlebih-lebihan, tapi Imam Syafi'i memang sudah menjajaki. Ternyata memang urusan niat ini masuk ke dalam 70 bab, bahkan lebih dari 70 bab. Wa nastafidu mimma dzakarahu Suyuti, maka di sini sama-sama mari kita ambil faedahnya dari Imam Suyuti, apa yang beliau sebutkan dalam kitabnya tersebut. Fanuridu huna abwabal fiqh allati tadkhuluhan niyyah. Nah, mari kita sebutkan, kita ringkikan satu persatu yang disebutkan oleh Imam Suyuti tersebut. Bab apa saja yang masuk urusan niat. Nah, di situ kita bisa lihat yang kita cantumkan dalam jadwal ada 75. Nah, perhatikan. Jadi yang namanya niat itu masuk dalam babul wudu. Yang pertama, yang kedua masuk dalam babul ghuslil wajib, bab mandi wajib. Yang ketiga masuk babil aksalil masmunah, masuk ke dalam bab mandi sunnah. Yang keempat masuk bab mashil khuf, masuk ke dalam bab soal mengusap di atas khuf. Yang kelima masuk niat itu dalam babut tayammum, urusan tayammum juga perlu niat. Yang keenam hadis niat itu masuk ke bab izalatin najasa, dalam membersihkan najis. Kita tahu di sana ada perbedaan pendapat. Ada mengatakan izalatun najasa tidak perlu niat, tapi ada juga yang mengatakan niat. Terlepas daripada perbedaan tadi, yang jelas di sana ada qaul yang membicarakan niat di dalam izalatun najasa. Kemudian begitu juga yang ketujuh bab ghuslil mayyit, masuk ke dalam bab memandikan mayit. Yang kedelapan masuk babul awani, bab tentang bejana, ya ikhwan. Nah, di sana juga ada hal-hal yang terkait dengan niat. Kemudian ada babus sholat fardu ain, bab yang berkaitan dengan sholat yang fardu ain. Yang ke-10 babus sholat fardu kifayah, bab yang berkaitan dengan sholat yang fardu kifayah. Yang ke-11 babus sholawatil masnuna, bab tentang sholat-sholat sunnah. Semuanya masuk urusan niat di dalamnya. Yang ke-12 bab sholatul jama', bab yang berkaitan dengan sholat jama', baik jama' takdim maupun jama' takhir. Kemudian yang ke-13 yang berkaitan dengan bab sholatul ghasar, bab sholat ghasar bagi musafir. Kemudian yang ke-14 babul imamah, bab tentang imam, ya ikhwan, di dalam sholat. Itu juga ada berkaitan dengan niat. Kemudian yang ke-15 babul iktida, itu bab yang berkaitan dengan niat yang dilakukan oleh makmum pada saat mengikuti imam. Kemudian yang ke-16 tentang bab sujud tilawah, bab tentang sujud tilawah. Nah, kemudian yang ke-17 bab sujud syukur. Ya, niat juga masuk dalam urusan sujud syukur. Yang ke-18 bab khutbatul jum'ah. Masuk juga saudara bab tentang khutbah jum'ah. Siapa yang ingin melaksanakan khutbah jum'ah, saudara, di sana ada persoalan niat. Kemudian yang ke-19 babul azan. Sampai ulama mengingatkan dalam azan juga ada niatnya. Kemudian yang ke-20 babus zakah, bab tentang zakat. Jadi di sini
kita dimasukkan dulu oleh Imam Suyuti semua bab. Saudara, walaupun di dalam bab-bab itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak, ada perbedaan, ada yang mengatakan ini perlu niat, yang ini tidak perlu niat. Tapi terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada, pembicaraan niat, saudara, berputar sekitar bab-bab yang disebutkan ini. Kita lanjutkan. Begitu juga 21, bab isti'malil huliyyi wa kanzi, bab untuk menggunakan perhiasan. Begitu juga bab tentang harta karun, ya ikhwah. Kemudian yang ke-22 tentang babus sedekah, tentang bab sedekah. 23 babus som, yaitu niat yang berkaitan dengan puasa. 24 babul i'tikaf, bab yang berkaitan dengan i'tikaf. 25 babul haj, bab yang berkaitan dengan urusan haji. 26 babul umrah, niat masuk juga dalam bab tentang umrah. 27 babul miqat, ya, niat masuk juga ke dalam persoalan miqat, ya, baik untuk miqat haji maupun umrah. Yang ke-28 masuk lagi babut tawaf, bab tentang tawaf dengan segala perdebatan ulama di dalamnya, apa perlu niat baru atau tidak bagi tawaful umrah atau tawaful ifadah dan seterusnya. Kemudian yang ke-29 babus sa'i, bab tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Yang ke-30 babul wukuf, bab tentang wukuf di Arafah. Yang ke-31 babut tahallul, bab tentang tahallul baik daripada ihram umrah maupun haji. Kemudian yang 32 babut tamattu. Nah, kemudian ada lagi babul fida, saudara. Tentu di dalam ibadah haji itu ada persoalan fidyah, ada juga persoalan hadyun, ada juga persoalan dam, saudara. Semua berkaitan dengan niat. Kemudian yang ke-24 babul hadaya, hadyun, tadi sudah kita sebutkan. Bab yang ke-35 babul dohaya, bab yang berkaitan dengan kurban. Kemudian yang 36 babun nuzur, bab yang berkaitan dengan nazar. Itu semua juga perlu niat. Yang ke-37 babul aiman, bab yang berkaitan dengan sumpah, saudara. Kemudian yang berikutnya babul kafarat. Nah, ada persoalan kafarah, saudara. Itu semua juga perlu niat. Kemudian 39 babun nikah, bab yang berkaitan dengan nikah. 40 babul tolak, bab yang berkaitan dengan tolak. Kemudian yang 41 babul khulu, nah, bab yang berkaitan dengan khulu, saudara. Nah, khulu ini ada dalam bab pernikahan. Kemudian yang berikutnya 42 babul raja'ah. Ini persoalan rujuk, suami istri yang bercerai. Bagaimana persoalan rujuknya? Ternyata di sana ada persoalan niat. Kemudian yang berikutnya babul ila, saudara. Nah, ada lagi babul zihar, saudara. Ada ila, ada zihar. Ila ini suami yang menjauhi istrinya. Dia sudah semacam bersumpah atau bertekad untuk tidak menggauli istrinya. Sedangkan zihar yang menganggap istrinya sebagai ibunya dan seterusnya. Nah, ini bagaimana babnya dan di mana ada niatnya. Kemudian yang 45 bab nasrul ilm, bab untuk menyebarkan ilmu juga perlu niat. Kemudian yang 46 babul hukam wal wulad, bab yang berkaitan dengan para pejabat, para pemimpin, para hakim, saudara, pada saat mereka memimpin. 47 babul qadha, bab peradilan. 48 babul qisas, bab yang berkaitan dengan qisas. 49 babul hudud, bab yang berkaitan dengan hukum pidana. Kemudian 50 babul khamar, saudara. Nah, itu juga ada hal-hal yang berkaitan dengan niat. Kemudian 51 babus sarqah, yaitu bab tentang pencurian. 52 babul qadzaf, bab tentang memfitnah orang baik-baik berbuat zina, saudara. Kemudian yang berikutnya 53 babus zina, saudara. Nah, dalam kitab zina, saudara, itu ada banyak persoalan. Apakah itu persoalan kesaksian, persoalan ikrar dan lain sebagainya. Nah, di sana juga ada hal-hal yang berkaitan dengan niat. Yang 54 babur riddah, bab tentang orang yang murtad. Kemudian yang berikutnya 55 babus syahada, bab tentang kesaksian. Yang 56 babul bai', bab tentang jual beli. Yang 57 babul hibah, bab tentang hibah atau hadiah. Kemudian yang 58 babul wakaf, bab tentang wakaf. Kemudian yang berikutnya 59 babul wasiyah, bab tentang wasiat. Yang 60 babul qarat, bab tentang utang, saudara. Yang 61 babul dhaman, bab tentang jaminan. Kemudian 62 babul ibra, saudara, bab tentang
pembebasan seseorang itu daripada utang piutang atau dari suatu tanggung jawab. 63 babul hawalah, bab transfer tanggung jawab, transfer utang, saudara. Nah, kemudian bab 64 babul igalah, saudara. Ini bab tentang membatalkan atau mengundurkan diri daripada suatu transaksi. Kemudian 65 babul wakalah, bab mewakilkan suatu perbuatan. Kemudian 66 babul ikrar, bab ikrar atau pernyataan. 67 babul ijarah, yaitu bab sewa menyewa. 68 babul luqata, bab tentang barang hilang. 69 babul jihad, bab tentang jihad. 70 babul etik, yaitu bab tentang pembebasan budak, ya ikhwan. Nah, kemudian 71 babul tadbir, dan ada lagi babul kitabah. Tadbir dan kitabah berkaitan juga dengan pembebasan budak. Nah, ada yang pembebasan budaknya dengan secara berkala, ada dengan perjanjian, ada dengan pembayaran dalam waktu yang tertentu, jumlah tertentu, semua berkaitan dengan niat. Kemudian 73 babul qurubat, yaitu bab yang berkaitan dengan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, aneka ragam ibadat dan taat. 74 babul mubahat, bab yang berkaitan dengan hal-hal yang mubah. 75 masailus syattah, dan aneka ragam persoalan. Sengaja saya bacakan satu persatu, saudara, karena memang tercantum dalam kitab kita, dan untuk lebih meyakinkan kita memang bahwa apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bahwa hadis niat itu masuk ke dalam 70 bab dalam fikih, ternyata betul. Bahkan kalau dirincikan lebih dari 70. Bahkan nanti dalam kitab ini, di akhir kitab kita sampai 84 kita cantumkan contoh-contoh yang berkaitan dengan niat di bab-bab tersebut, insya Allah. Maka di sini dikatakan sayatil bayanu likulli babin. Nanti akan ada keterangan untuk tiap bab yang disebutkan di atas tadi, saudara, indal kalam, manakala nanti kita membahas, membicarakan an tatbiqatin niyah, yang berkaitan dengan penerapan niat. Fil mabhasis tsani asyar, ya, insyaallah ada di mabhas, yaitu pembahasan yang ke-12 menjelang akhir daripada kitab ini, insyaallah. Baik, setelah apa yang sudah kita sampaikan barusan, kita masuk sekarang ke pembahasan tentang ahammiyatun niyah, pentingnya niat. Sampai sejauh mana sih niat itu dianggap penting, perlu, kedudukannya begitu tinggi, begitu strategis bagi amal ibadah seseorang, saudara. Mari kita lihat. Yang pertama, kita ambil hikmah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih. Sesungguhnya orang-orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat, saudara. Di antaranya yang pertama, rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Secara zahir dia mati syahid. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Maka orang yang zahirnya mati syahid tadi didatangkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa arrafahu ni'amah. Kemudian Allah memperlihatkan kepada orang tersebut tentang segala nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Fa arrafahu ni'amah. Saudara, jadi ditunjukkan oleh Allah, ini nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan selama dia hidup di dunia. Fa'arafaha, dan orang tersebut pun mengetahui dan mengakuinya, bahwa semua nikmat tersebut memang dia dapatkan dari Allah. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tadi, fama amilta fiha,
apa yang kau perbuat terhadap nikmat-nikmat tersebut. Jadi apa? Apa yang kau lakukan terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Qala, maka orang tersebut menjawab, qataltu fika hatta stuhidtu. Yaitu aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Nah, qataltu fika. Aku berperang, berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa jawaban Allah? Kadzabta, dusta kau. Walakinnaka qatalta, akan tetapi sesungguhnya engkau itu berperang li'an yuqala jari, supaya engkau disebut jari, disebut pemberani. Jadi Allah Maha tahu tentang niat kita semua ya ikhwan. Jadi orang ini bisa saja mengaku depan Allah, aku hidup ya Allah, dulu aku gunakan nikmatmu untuk berjihad, berperang di jalanmu sampai aku mati syahid ya Allah. Ya, zahirnya seperti itu. Tapi apa yang ada di dalam hatinya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya Allah nyatakan kepada orang tadi, kadzabta, dusta kau. Kau dulu berperang, niatnya apa? Supaya engkau disebut pemberani. Jari disebut pemberani, saudara. Faqad qil, dan sudah disebut begitu. Artinya apa yang kau niatkan, kau sudah dapat. Kau niatnya supaya disebut pemberani. Nah, begitu kau zahirnya mati syahid, orang-orang memuji kau. Kau disebut pemberani. Oh, ini pemberani, ini pejuang, ini pahlawan, ini orang yang luar biasa beraninya. Faqad qil, artinya sudah disebut sesuai dengan yang kau inginkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Setelah itu orang tadi nggak bisa berkelit lagi. Allah Maha tahu tentang niatnya, saudara. Nah, akhirnya apa? Saudara, Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk menyeret orang tersebut, saudara, hatta ulqiya finnar, sampai akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai di sini kita berhenti. Lihat, ini amal jihad nih bukan amal main-main. Jihad, perang, luka, sakit, sampai mati, saudara. Ini perjuangan besar. Tapi hanya gara-gara niatnya bukan karena Allah, Allah nggak terima. Amal sebesar apapun, amal sehebat apapun, amal setinggi apapun, kalau niatnya bukan untuk Allah, Allah nggak terima ya. Nah, jadi hati-hati kalau amal yang besar saja niatnya bukan karena Allah, Allah tolak, apalagi udah amalnya sedikit nggak ikhlas lagi. Ini yang amalnya besar, tinggi, hebat, nggak ikhlas, Allah tolak. Nah, lalu bagaimana? Udah amalnya sedikit, saudara, nggak seberapa, uang nggak ikhlas lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini artinya menunjukkan apa? Ahamiyatun niyah. Hati-hati, niat itu punya peran yang luar biasa. Niat itu penting. Niat itu menentukan. Niat itu sangat menentukan. Diterima tidak diterimanya amal kita, niat yang menentukan ya ikhwan. Allah akan terima kita punya amal kecil maupun besar selama kita niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan yang berikutnya, barusan orang yang mati syahid. Yang berikutnya, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Dan berikutnya adalah orang yang semasa hidupnya mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Dia belajar dan dia mengajar. Wa qara'al Qur'an. Dan dia pandai baca Al-Quran. Nah, jadi orang ini, saudara, dia punya ilmu, dia pandai baca Quran, dia ngajar, saudara. Nah, atau bisa kita katakan kalau zaman sekarang nih guru lah. Orang ini guru, punya ilmu, saudara, tahu Al-Quran, ngerti, mengajar, dakwah ke sana kemari, saudara. Dihabiskan hidupnya, fa'utiya bih. Nah, orang ini pun didatangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Kemudian fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kembali seperti tadi, Allah tunjukkan kepada dia, satu-satu diperlihatkan kepadanya tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada yang bersangkutan selama hidup di dunia. Allah tunjukkan. Kemudian fa'arrafaha, dan dia mengetahui nikmat-nikmat tersebut dan diakui, ya, memang Allah sudah berikan itu semua. Qala, kemudian Allah nyatakan kepada orang tadi, fama amilta fiha. Apa yang kau lakukan?
yaitu di dalam nikmatku tadi. Apa yang kau lakukan tentang nikmat-nikmat tersebut? Apa yang kau perbuat? Orang tadi mengatakan kepada Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuh wa qara'tu fikal Qur'an. Nah, dia katakan, aku selama hidup ini ya Allah, ta'allamtul ilma, aku pelajari ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku ajarkan itu ilmu kepada orang lain. Dan aku membaca Al-Qur'an di jalanmu ya Rabb. Lagi-lagi kali ini Allah menjawab kepada orang tersebut, kadzabta, seperti tadi, dusta kau. Kadzabta, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Kadzabta, dusta kau. Sebetulnya engkau itu mempelajari ilmu-ilmu tersebut liyuqal, supaya engkau dikatakan alim, supaya disebut orang alim. Riwayat lain menyebutkan liyuqal qari, supaya kau disebut qari, yang baca Al-Quran, paham, ngerti soal Al-Quran. Saudara, makanya di berikutnya wa qara'tal Quran liyuqal huwa qari. Saudara, jadi Allah nyatakan dusta kau. Kalau kau gunakan nikmat-nikmat tersebut di jalanku, sesungguhnya kau lakukan itu supaya kau disebut alim, supaya disebut qari. Nah, kemudian Allah nyatakan apa saudara? Faqad qil. Dan sudah disebut begitu. Kau minta disebut alim, orang sudah sebut kau alim. Kau minta disebut qari, orang sudah sebut kau qari. Orang kau supaya disebut sebagai apa? Supaya disebut orang yang tinggi ilmunya. Orang sudah sebut sebegini demikian rupa. Nah, jadi artinya apa yang dia niatkan Allah berikan. Dia enggak pernah meniatkan untuk dapat rahmat Allah, ridha Allah. Nah, maka itu selanjutnya dalam hadis ini diceritakan summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Sama seperti tadi. Akhirnya orang itu diseret, saudara, Allah perintahkan kepada malaikatnya, seret orang tersebut dan jebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lagi-lagi kita dapatkan, saudara, jadi orang alim itu enggak gampang. Jadi qari itu enggak gampang. Orang jadi ulama itu perjuangan, bukan sebentar, bertahun-tahun, saudara. Amalnya begitu tinggi, amalnya begitu besar, seperti yang tadi itu yang mati syahid. Bukan amal main-main, tapi hanya gara-gara persoalan niat, tidak ikhlas karena Allah, Allah tolak. Nah, jadi kalau yang alim, yang ulama, saudara, Allah tolak dia punya amalnya semua. Kalau dia tidak ikhlas karena Allah. Nah, kalau yang punya ilmu aja nggak ikhlas ditolak, saudara, bagaimana yang ilmunya sedikit, bukan ulama, tapi udah sombong, kemudian nggak ikhlas, amal ibadahnya rugi. Tadi yang mati syahid begitu besar amalnya, enggak ikhlas, Allah tolak. Orang jadi ulama itu amal yang begitu besar, enggak ikhlas, Allah tolak. Nah, maka itu nih menjadi bahan introspeksi kita. Kalau yang amalnya begitu besar saja, saudara enggak ikhlas Allah tolak, bagaimana yang kecil? Udah kecil enggak ikhlas. Jadi persoalannya bukan amal besar atau kecil, persoalannya ikhlas atau tidak ikhlas. Amal kecil dikit tapi ikhlas, itu yang Allah terima ya kawan. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, jadi hati-hati. Maka ini lagi-lagi kita lihat di sini ahammiyatun niyah. Pentingnya nih niat. Niat tuh penting ya ikhwan. Hati-hati, tanpa niat amal kita bisa ditolak oleh Allah. Yang berikutnya yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih. Jadi ada orang yang selama hidup di dunia Allah luaskan dia punya anugerahnya, rizkinya, aneka ragam harta, semuanya Allah berikan kepada dia, kaya raya, saudara. Fa'utiya bihi, kemudian orang ini, saudara, didatangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'amah. Kemudian Allah tunjukkan kepada orang tersebut, diperlihatkan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya selama hidup di dunia. Fa'arafaha. Kemudian orang tersebut pun mengetahui nikmat-nikmat tersebut dan mengakuinya. Kemudian Allah berkata kepada orang tadi, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan di dalam menggunakan daripada nikmat-nikmatku tersebut? Orang tersebut menjawab, "Qal ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Dia katakan kepada Allah, "Ya Rabb,
tidak aku tinggalkan sebuah jalan yang kau sukai untuk berinfak di dalamnya, kecuali aku berinfak untukmu ya Allah. Jadi mana aja jalan yang Allah suka nih, kalau kita berinfak di jalan tersebut, maka orang tersebut berinfak, saudara. Tapi kali ini lagi-lagi dijawab oleh Allah, kadzabta, dusta kau. Dusta kau. Kenapa? Walakinnaka fa'alta, engkau melakukan itu semua liyuqal huwa jawad, supaya disebut oleh orang-orang di sekitarnya, oh dia jawad, dia tuh dermawan, dia orang baik, dia yang suka mengulurkan tangannya membantu orang. Nah, jadi kau punya niat ini bukan ikhlas mencari rahmat dan ridha Allah, tapi minta apa? Minta dipuji orang, mendapat status ya ikhwan. Kemudian dinyatakan, saudara, faqad qil, saudara. Nah, dan sudah disebut begitu, kau pengen disebut dermawan, orang-orang sudah sebut kau dermawan. Kau pengen disebut sakhi, orang yang banyak memberi, orang-orang sudah sebut kau sakhi, kau karim. Jadi apa yang dia niatkan, Allah sudah berikan. Dia nggak pernah minta rahmat Allah, ridha Allah, niatnya tidak ikhlas. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi, summa ulqiya finnar. Nah, jadi akhirnya orang tadi lagi-lagi Allah perintahkan para malaikatnya untuk menyeretnya, dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Hadis ini hadis sahih. Ada dalam sahih Muslim. Tadi kita sudah sebutkan bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sampai di sini hadis yang pertama. Kenapa kita masukkan hadis ini dalam bagian ahamiyatun niyah, pentingnya niat? Karena kalau kita baca, kita perhatikan, kita hayati hadis ini, nah di situ ada pesan yang terang dan nyata bahwa niat itu sangat penting, niat itu sangat perlu, niat itu menentukan suatu amal itu ditolak atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saudara dengan mempelajari hadis ini, membaca hadis ini, agar kita semua lebih hati-hati dalam menjaga niat. Niat itu punya peran luar biasa, punya fungsi luar biasa, saudara, dan sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Nah, baiklah. Di sana ada hadis lain dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan yang nomor 2 di halaman 12. Saudara, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah fi sahihaihima, dalam kitab sahih mereka berdua, an Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah yang menyampaikan hadis ini, saudara, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Jadi di sini, saudara, Nabi menceritakan, mengingatkan, menginformasikan kepada kita semua, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Jadi yang namanya umat manusia ini, kapanpun, dimanapun, niscaya mereka semua, saudara, akan dibinasakan, akan diwafatkan, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari manusia yang awal sampai manusia yang akhir, saudara, dan nanti akan dikumpulkan oleh Allah, saudara. Nah, di sini yang berkaitan dengan pembahasan kita, Nabi mengatakan summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka, umat manusia tersebut, begitu nanti dibangkitkan oleh Allah, yub'atsuna ala niyatihim. Mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Nah, ini berkaitan dengan hadis yang tadi. Tadi mati syahid, Allah bangkitkan. Apa betul dia masih golongan mati syahid? Tunggu dulu. Ada pengadilan Allah, Allah periksa. Niatnya bagus, ikhlas, masuk ke golongan syuhada. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, dia nggak masuk golongan syuhada, ya ikhwan. Bahkan dia masuk min ashabin nar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadis ini lebih menguatkan, menekankan. Hati-hati dengan niat. Jadi nanti kita semua dibangkitkan oleh Allah di hadapan pengadilannya sesuai dengan niat kita masing-masing. Maka itu perhatikan dalam hidup kita, pasang niat, tashihun niyah, perbaiki niat. Jangan sampai amal ibadah kita Allah tolak hanya gara-gara niat yang tidak ikhlas. Kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan innama yub'atsun nas ala niyatihim. Sesungguhnya manusia ini akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ini diriwayatkan oleh Ibn Majah rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kemudian
Ada lagi waqal sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis yang berbunyi Nabi menyampaikan yuhsarun nasu ala niyatihim. Jadi artinya sama dengan yang barusan. Nanti akan dibangkitkan semua, dikumpulkan oleh Allah umat manusia ini sesuai dengan niatnya. Ini diriwayatkan oleh Ibn Majah an Jabir radhiyallahu anhu. Nah, jadi hadis-hadis ini cukup sudah menjadi bukti bagi kita betapa pentingnya niat. Niat itu amrun muhim, suatu urusan yang sangat penting, dan jangan kita bermain-main dengan niat. Nah, berkaitan dengan ini, mari kita lihat ucapan-ucapan salaf berkaitan dengan pentingnya niat. Qala Zubayd ibn al-Haris al-Yami rahimahullah, yang wafat tahun 122 Hijriyah. Nah, ini di abad kedua Hijriyah. Beliau pernah mengatakan, "Inni la uhibbu an takuna li niyyah fi kulli syai'in hatta ta'am wasyarab." Dia katakan, sesungguhnya aku ini betul-betul sangat menyukai bagi diriku niat fi kulli syai', niat dalam segala setiap urusan. Apa saja, hatta ta'am wasyarab, sampai urusan makan dan minum pun, saudara, beliau memperhatikan niat. Padahal urusan makan dan minum urusan mubahat, saudara. Tapi tetap beliau perhatikan niat. Sampai urusan makan, minum, beliau tidak mau meninggalkan niat. Kenapa? Karena di sini isyarat dari beliau bahwa niat itu penting. Yang mubah bisa jadi ibadah gara-gara niat, ya ikhwan. Kita makan nggak dapat pahala, nggak ada niat. Tapi begitu pakai niat, saudara, udah perut kenyang, pahala dapat. Nah, tapi kalau makan tanpa niat, perut kenyang, saudara, tapi pahala nggak dapat. Nah, jadi perhatikan pentingnya niat. Nah, kapan lagi kita menabung pahala? Kapan lagi kita meraih pahala sebanyak-banyaknya? Kalau bukan kita tashihun niyah fi kulli umur. Perbaiki niat kita dalam setiap urusan, insya Allah. Kemudian qala Daud At-Tai, yang wafat tahun 160. Beliau mengatakan, ra'aitul khaira kullahu innama yajma'uhu husnun niyah. Aku melihat semua kebaikan, segala kebaikan aku lihat, innama, sesungguhnya, yajma'uhu, semua kebaikan tersebut disatukan, dikumpulkan, digabungkan. Siapa mengumpulkan itu semua? Apa? Husnun niyah, bagusnya niat. Nah, jadi beliau ingatkan tuh. Jadi segala perkara akan menjadi baik, semuanya menjadi baik, saudara, dengan husnun niyah. Maka itu perbaiki niat kita, jaga niat kita. Kemudian yang berikutnya, qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang wafat tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan dan menginformasikan kepada kita tentang apa-apa yang dilakukan oleh salaf kita. Beliau katakan, kanu yata'allamuna niyyah lil amali kama tata'allamuna al amal. Jadi mereka itu, para sahabat, para tabi'in, saudara, dulu yata'allamuna niyyah lil amal. Mereka mempelajari niat untuk amal, kama tata'allamuna al amal, sebagaimana kamu sekalian mempelajari amal. Ya, jadi Sufyan Ats-Tsauri lagi menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa salaf kita, sahabat, tabi'in, nah itu dulu mereka begitu serius mempelajari niat tentang suatu amal. Mereka serius, fokus mempelajari soal niat. Hati-hati soal niat. Sebagaimana kalian begitu serius fokus mempelajari amal. Nah, jadi di sini artinya ini informasi dari Sufyan Ats-Tsauri betapa ulama salaf sangat memperhatikan niat. Dan serius betul mereka mempelajari tentang niat. Mereka lihat, mereka pelajari, mereka hayati, mereka amalkan, mereka tatbik, mereka terapkan. Jadi niat bagi mereka sesuatu yang begitu penting, saudara. Jadi mereka bukan hanya sibuk mempelajari amalnya, tapi juga sibuk mempelajari soal niatnya. Nah, ini
disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, saudara. Wa dzakarahu aidan Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki juga meriwayatkan kalam Sufyan Ats-Tsauri hanya dengan ibarat yang berbeda. Nah, di sini Abu Talib Al-Makki meriwayatkan, saudara, bahwa Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kanu yata'allamuna niyata lil amali kama tata'allamuna al ilma. Jadi dulu para ulama salaf itu serius fokus mempelajari tentang niat untuk amal perbuatan sebagaimana kalian begitu serius perhatian mempelajari ilmu. Nah, jadi di sini saudara, orang begitu serius mempelajari ilmu, ya, tapi ulama-ulama salaf nggak lupa, ada yang tidak kalah seriusnya. Harus fokus mempelajari tentang niat, saudara. Nah, kemudian tadi ada bagian yang kita belum baca, nomor 4, yaitu Daud At-Ta'i, saudara. Di situ beliau juga Daud At-Ta'i tadi sudah kita sampaikan apa ucapannya, ada tambahan. Wa an ba'dis salaf, sebagian ulama salaf pernah mengatakan, man sarrahu an yukammila lahu amalah falyuhsin niyatah. Barang siapa, saudara, yang menyenangkan dia untuk menyempurnakan daripada amalnya bagi dia, falyuhsin niyatah, maka perbaguslah, perindahlah niatnya. Lagi-lagi kita dapatkan pesan-pesan ulama salaf ini untuk kita betul-betul fokus, serius memperhatikan persoalan niat, ya ikhwan. Baik, yang keenam, qala Ibnul Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah. Beliau memberi peringatan untuk kita semua, untuk semua tulabul ilm. Apa beliau katakan? Rubba amalin saghirin tu'zimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusghiruhun niyah. Masya Allah. Beliau katakan, saudara, rubba amalin saghirin, bisa jadi amal yang kecil, saudara. Berapa banyak amal yang kecil? Tu'zimuhun niyah, dibesarkan oleh niat. Amalnya kecil tapi menjadi besar ganjarannya karena niat, ya ikhwan. Dan sebaliknya, warubba amalin kabir, bisa jadi amal yang besar, berapa banyak amalnya besar, tusghiruhun niyah, tapi menjadi kecil gara-gara niatnya, saudara. Nah, maka itu di sini kita lihat sekali lagi, niat penting tidak? Perlu tidak? Kedudukannya, saudara. Amal yang kecil karena niatnya bagus dan pelakunya pandai mengelola niat, saudara, yang kecil tadi bisa menjadi besar. Dan sebaliknya, amal yang besar karena pelakunya tidak pandai mengelola niat, tidak bagus dia menempatkan niatnya, akhirnya yang besar jadi kecil, ya ikhwan. Bahkan kadang-kadang menjadi tidak berharga, seperti yang tadi kita baca, yang mati syahid, yang jadi orang alim, yang kaya raya, berderma, saudara, amalnya besar, tapi semua menjadi tidak berguna hanya gara-gara niat. Nah,